Jumpa lagi dengan Fendi. Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Fendi Budi Pramuko. Kali ini sementara kita nggak bahas soal dunia penerbangan, tapi yang akan kita bahas kali ini ada kaitannya dengan dunia penerbangan. Di konten saya sebelumnya saya bikin konten bahwa saya ngasih tahu kalau saya sedang dirawat dan di rumah sakit, bukan buat cari sensasi atau cari perhatian atau cari simpati. Konten itu saya bikin semata-mata sebagai konten pembuka untuk konten ini. Jadi itu konten spesial banget karena saya bikin, saya edit, dan saya upload di rumah sakit. Dan mungkin satu-satunya konten nanti yang bakal diupload di rumah sakit. Ambil jangan bayi ya, jangan sampai masuk rumah sakit lagi lah. Jadi untuk kali ini kita akan bahas soal COVID-19 atau virus corona atau novel coronavirus yang banyak terjadi di dunia. Dan memang sakit saya kemarin itu adalah saya dinyatakan positif terkena COVID-19. Jadi kronologisnya kayak gini. Pada tanggal 14 Oktober saya itu masih masuk malam tuh, kalau salah 14 Oktober masuk malam, turun masuk malam, pulang tanggal 15 Oktober saya pulang. Pas masuk rumah, biasanya kalau pulang dari kerjaan saya pasti selalu beres-beres, selalu mandi, selalu bersih-bersih lah pokoknya kalau pulang dari kerjaan. Nah, saat itu di kamar mandi saya sedang ada bibi saya, tukang cuci saya lagi nyuci dari situ. Waduh, udah mati. Saya mau mandi gitu kan, tapi ya udahlah, ngalah lah, kita kan akhirnya ngalah ya dengan cuman kita cuci tangan, cuman bersih tangan aja, ketiduran lah ceritanya itu. Jadi kita ketiduran karena ngantuk kan, malamnya kan kita masuk malam, tiduran sampai siang lah, tersiang. Bangun sholat zuhur, kok badan nggak enak ya, kayak pokoknya gimana sih, nggak enak badan gitu loh. Saya pikir ini cuma masuk angin biasa lah, paling biasa kalau habis begadang. Kadang-kadang kita masuk angin ya, kadang kita masuk angin habis begadang, tapi kok nggak enak bener. Ya udahlah, saya nggak mikir banyak-banyak. Yang penting ya udahlah, saya bawa tidur lagi aja kali, ntar kalau habis bangun tidur saya udah enakan gitu loh. Bener, gue sholat zuhur tidur lagi tuh ceritanya. Dengan harapan nanti pas bangun di sore itu udah seger gitu, maksud saya gitu loh. Pas bangun sore sekitar jam 4 mau sholat asar, tambah parah di situ. Waduh, badan gigil, demam. Waduh, kenapa ini ya? Saya pikir nggak masuk angin parah nih gitu kan, saya bilang. Yaudahlah, akhirnya minta anterin tuh sama istri ke dokter. Dianterin tuh sama istri ke dokter. Sore tanggal 15 saya ke dokter yang pertama. Saya ke dokter, dikasih obat. Saya pikir kan saya 2 hari libur, jadi saya nggak minta surat dokter. Saya pikir pas libur istirahat lah gitu kan. Benar, saya akhirnya tanggal 16 Oktober masih konsumsi obat dari dokter yang pertama. Harapan saya sih nanti di tanggal 17 pas masuk saya udah bisa beraktivitas lagi, bisa bekerja lagi, bisa sehat lah gitu kan. Benar, tanggal 16 masih konsumsi obat, tang. Saya pikir tanggal 17 pagi
saya bakal seger, udah sehat. Ternyata enggak. Tanggal 17 masih begitu aja dan tambah parah. Ada batuk-batuknya lah sekarang. Wah, parah deh asli deh. Batuk, jadi batuk, sesak napas, demam, tuh awalnya itu. Dan udah mulai aneh gitu. Jadi kayak hilang indera penciuman sama rasa. Karena sempet kan waktu itu kan istri sampai ngebeliin makanan biar memancing nafsu makan saya gitu kan. Beliin lah makanan-makanan itu yang anget-anget, nggak enak rasanya, nggak ada rasanya. Saya pikir aduh, saya biasanya habis makan ini cuman karena emang kondisinya emang lagi nggak enak mulutnya, biasanya nggak doyan, nggak ada rasanya sama sekali, nggak ada rasanya. Jadi ya hambar aja udah, saya makan hambar, nyium aja udah nggak bisa, bau apa udah nggak ada ini, nggak bisa nyium bau-bauan. Jadi tanggal 17 pagi, wah ini tambah parah nih kayak ini, nggak bener nih kayak ini. Udah saya akhirnya izin sama atasan saya, udah saya nggak bisa masuk, saya masih sakit gitu. Oke, alhamdulillah sih atasan saya sih ngertiin, udah istirahat aja gitu. Oke, akhirnya saya di tanggal 17 itu saya ke dokter yang kedua nih. Di dokter kedua ini, saya dokter kedua nih tanggal 17 saya ke dokter kedua. Biasanya kalau ke dokter ini saya manjur gitu loh, paten lah ceritanya ini dokter gitu. Saya kalau ke dokter ini pasti paten, insya Allah sih biasanya sih sembuh gitu kan, harapan saya sih begitu. Sampai saya minta surat dokter ini kan dari dokter, sama dokternya bilang, dok saya minta surat dokter buat ini. Oke, saya bikinin. Harapan saya juga sama dengan seperti dokter yang pertama, dan harapan saya lebih berharap di dokter ini karena ini saya udah sering kesini dan memang paten gitu loh kalau untuk penyembuhan. Tanggal 17 saya ke dokter ini, tanggal 18 saya masih konsumsi obat dari dokter yang kedua. Tanggal 18 juga tuh istri udah mulai model-model kayak saya gitu loh. Dia demam, dia batuk. Waduh, jangan ketularan nih. Jadi ada feelingnya udah nggak enak, udah nggak bagus aja udah feelingnya. Saya sama istri saya udah nggak bagus. Akhirnya inisiatif lah istri. Mungkin istri dari awal udah bilang, kena COVID. Saya bilang, jangan mikir aneh-aneh lah. Kita mungkin cuma masuk angin aja gitu, saya bilang kan. Udah, di situ kan ada anak saya, ada 2 anak saya. Kebetulan sih rumah mertua nggak jauh, jadi inisiatif istri saya memang bagus. Jadi saat istri saya sakit dan udah dia ada feeling ke sana, walaupun saya nggak ada feeling bahwasanya kayak saya bakal kena corona, cuman dia udah ada feeling. uh, Akhirnya diungsiin anak saya ke rumah mertua. Jadi di tanggal 18 anak sudah gak bareng sama kita. 18 Oktober sudah sama neneknya dua-duanya. Ya karena pertimbangannya karena pertama ya karena sakit kan. Istri saya sakit. Pasti namanya masih bocah-bocah butuh perhatian lah gitu. Kalau dari kita takutnya malah nanti makannya gimana segala macam gitu kan. Akhirnya pertimbangannya gitu. Yang pertimbangan kedua gitu, istri udah curiga aja dengan kayak kena covid, udah feelingnya ke situ aja, makanya dia nggak mau anak tuh sampai ketularan juga gitu loh. Karena dia buru-buru dia fungsiin ke rumah mertua 2 anak saya. Oke, tanggal 18 Oktober berarti istri udah mulai ketularan ya, dia udah mulai sakit, dia udah mulai demam, dia udah mulai batuk-batuk juga, dia udah mulai hilang, sama mirip banget sama. Nah tapi kalau saya sih di tanggal 18 itu juga batuknya lebih parah. Kalau saya sampai
riaknya itu sampai keluar darahnya, sampai keluar darah. Kalau istri saya untung sih nggak sampai keluar darah, kalau saya sampai keluar. Itu kalau batuk itu ini kayak sakit banget. Dan itu kalau itu keluar dahak, dahak yang berdarah gitu loh. Aduh ya Allah, kenapa ini ya? Oke, saya masih konsumsi tuh di tanggal 18, konsumsi obat yang dari obat yang apa, dokter yang kedua. Di tanggal 19 Oktober obat udah habis yang dari dokter yang kedua. Wah, gimana ini? Dok, biasanya ini paten yang dokter yang kedua ini. Ini kok temen-temenan nggak ngaruh gitu obatnya gitu loh. Padahal biasanya terkenal obat dosis tinggi artinya cepet loh paten. Terus waduh kacau nih. Udah dua dokter nggak bisa sembuh. Akhirnya yang tanggal 19 saya sama istri saya ke dokter bareng-bareng ceritanya. Di tanggal 19 saya ke dokter lagi yang untuk yang ketiga kalinya. Dan saya minta surat dokter. Tanggal 19 saya ke dokter ketiga akhirnya. Di situ dokternya udah mulai, saya ceritain kronologisnya, saya udah ke dokter 2 kali terus nggak ada masalah apa, nggak ada penyesuaian, nggak sembuh lah ceritanya gitu. Dokternya udah gini aja, bapak ambil darah aja deh gitu kan, bapak ambil darah aja. Kalau istri, jadi diagnosa dari yang dokter yang ketiga, saya itu terkena ISPA, gangguan pernapasan, saluran pernapasan, ISPA, infeksi saluran pernapasan. Akhirnya udah cek darah dulu aja deh. Kalau ibu sih kayaknya ini cenderung ke gejala tipes. Nah, istri saya gejala tipes, kalau saya ISPA. Beda karena mungkin pertimbangannya saya ada dahak berdarahnya. Kalau istri kan nggak ada, dia cuma demam, batuk, gitu-gitu aja. Nah, oke, saya akhirnya cek darah di situ dan hasilnya normal-normal aja, Tanggal 19 Oktober saya cek darah, 19 Oktober, dan hasilnya nggak ada indikasi buat penyakit dalam gitu, contoh kayak apa kayak gitu macam. Leukosit saya cuman 9.800, batas maksimal kan 11.000 kalau leukosit. Ini saya 9.800, berarti kan masih bagus gitu loh leukosit. Kata dokter, ini bapak nggak ada masalah sebenarnya untuk darah gitu kan. Gini aja deh pak, ini diagnosa saya adalah ISPA, bapak terkena ISPA, infeksi saluran pernapasan. Jadi saran saya sih bapak langsung bed rest aja di rumah, dikasihlah obat dari dokter itu. Ya, sama takarannya cuma 2 hari doang dari dokter itu. Cuman anehnya saya dikasih surat dokter cuma 1 hari doang. Dia bilang 1 hari doang. Dia bilang, dok 1 hari sembuh nggak nih saya dok? Karena dokter sebelumnya ngasih 2 hari dan itu nggak sembuh. Dokter udah kalau nggak sembuh nanti kesini lagi katanya. Benar, tanggal 19 saya ke dokter, tanggal 20 Oktober saya masih konsumsi obat dokter yang ketiga ini. Harapan saya tanggal 21 saya udah bisa kerja lagi gitu kan. Karena udah lama juga dari tanggal 17, 18, 19, 20, 4 hari saya udah gak masuk. Wah, saya pikir itu aja lah. Tanggal 20 masih saya konsumsi obat dari dokter ketiga. Gak ngaruh juga. Kacau nih. Gak ngaruh juga. 3 dokter buset dalam waktu 5 hari, gak ada yang ngaruh obatnya, gak ngefek ke badan. Istri juga sama, gak ngaruh, gak ngefek juga ke badan. Ya Allah, ini sakit apa sih kayak gini sih? Batuk masih ngikik gitu kan, demam masih ada, keliengan, sesak napas. Wah,
ini apa sih kayak gini penyakit itu kan, udah nggak beres nih kayak gini. Akhirnya kita putusin di tanggal 21, abis maghrib lah waktu itu kalau saya abis maghrib dianterin sama tetangga ini, sama kakak ipar sama tetangga, dianterin lah akhirnya ke IGD. Kita masuk IGD, Rumah Sakit Anissa Tangerang. Udah nih dua-duanya suami istri masuk ke IGD semua di waktu yang sama. Aduh kacau. Udah akhirnya juga cek darah juga situ. Jadi dicek dicek darah, disuruh ronsen gitu kan. Ya itu akhirnya itu ronsen sama cek darah yang pertama. Istri juga cek darah, cuman saat ronsen dia komunikasi sama saya, ini gimana ya, ini disuruh ronsen gitu kan. Saya bilang ronsen, ronsen juga, bilang lagi hamil gitu kan. Udah akhirnya ya saya bilang dia, saya lagi hamil dok. Saya kan beda ruangan sama istri saya, jadi lagi hamil dok. Kata dokternya, oh nggak apa-apa, nanti ada pelindung amannya gitu kan. Komunikasi lah lagi sama istri saya ke saya, itu katanya ada pengamannya. Udah kayak gini aja deh. Itu kalau secara pribadi saya nggak setuju kalau istri saya lagi hamil, saya disuruh ronsen gitu kan. Bilang kalau bisa sih jangan pakai ronsen, bisa nggak gitu kan. Komunikasi lagi itu sama dokternya, dok bisa nggak pakai ronsen? Waduh nggak bisa pak, bu gitu kan, harus di ronsen gitu kan. Waduh gimana ya, bilang ini mana nggak boleh apa, harus di ronsen kalau ini mau. Yaudah deh gini aja deh, kalau dokter masih nggak mau ya udah berobat jalan aja gitu kan. Sorry, sebelumnya saya udah disuruh nginep, udah suruh, jadi istri saya sudah disuruh opname, saya juga disuruh opname, udah dua-duanya. Jadi ketentuan dari kalau kita di opname harus cek darah sama ronsen. Nah kalau istri saya kan lagi hamil, jadi nggak saya izinin buat di ronsen gitu. Akhirnya dengan pertimbangan itu dokter cuman ngasih berobat jalan aja, dikasih obat resep, disuruh pulang lagi. Nah nyangkut deh saya di IGD. Akhirnya istri pulang, saya akhirnya nginep di IGD malam itu. Di tanggal 21 Oktober itu hari pertama saya di rumah sakit dan dirawat sementara di IGD karena di ruang yang perawatannya sedang full katanya. Malam itu saya dirawat di sebelah, jadi kalau masuk IGD ada di sebelah kiri pintu IGD itu ada 1, 2, 3, 4 bed, 4 bed buat perawatan di IGD. Nah, masuk pintu sebelah kanan itu ada 1, 2, 3 bed. Jadi pas masuk pintu itu ada di tengah-tengah tuh sentral ada meja perawat, sebelah kiri ada 4 bed, sebelah kanan ada 3 bed. Ya itulah kayak ilustrasinya kayak gitu lah ruangan IGD-nya. Nah, saya di tanggal 1 itu ditaruh di yang sebelah kiri, yang 4 bed di sana. Samping saya ada orang ke departemen kesehatan kalau salah, positif tuh. Aduh, saya ya Allah, samping saya positif lagi, deket banget, cuman beda paling 1 meter gitu. Udah mati, aduh nih harus pakai masker terus nih kayak gini kan, jangan sampai gimana nanti gitu kan. Ya bener aja, saya ngeri aja, saya nggak ngobrol aja, saya nggak berani gitu kan, karena udah positif, dia udah pernah di swab dan hasilnya positif. Ya alhamdulillah sih, saya masuk habis maghrib,
jam 9 saya di situ sampai 9 udah ronsen udah segala macam. Jam 9 di situ, malamnya dia udah ditaruh di ruang perawatan. Jadi di 4 bed itu tadi yang berdua, saya sendiri akhirnya. Lega. Waduh, saya udah sampingnya tadian orang positif gitu kan. Udah malam pertama tanggal 1 Oktober nginep tuh di situ. Itu sesak napas. Pasang ini, pasang buat oksigen saya dikasih. Karena kan saya bilang sesak napas kan. Pasang oksigen. Saritasi jadi. Saturasi oksigen saya saat itu kayak rendah banget ya, sekitar 70-an deh, 70-an gitu. Kalau salah waktu kan dicek kan yang jepit di tangan itu kan dia ngukur oksigen sama detak jantung misalnya. Kalau saya lihat sih waktu itu sih memang lemah banget, makanya dokter suruh ngasih saya ini oksigen dari hidung buat bantu pernapasan saya. Oke, tanggal 21 baru saya nginep tuh malamnya. Tanggal 22 saya masih di ruang IGD di tempat yang sama. Nah, tanggal 22 itu swab, saya disuruh swab akhirnya. Swabnya itu pagi-pagi, jadi di tanggal 21 saya masuk, 22 subuh itu orang yang nge-swab saya datang. Bahwasanya saya harus di swab untuk yang pertama. Oke. Di swab tuh gimana ya? Padahal di konten sebelumnya saya bikin kan masalah PCR. Saya ngerasain akhirnya di PCR gimana. Di swab gimana saya. Aduh. Ini yang pertama kan tenggorokan dulu. Tenggorokan nggak begitu ini banget lah. Paling agak agak-agak kesogok dikit lah, itu mah biasa. Yang sakit di sini, di hidung. Waduh, pas dimasukin gulek itu kayak gelap semua. Bener-bener sampai ke sini nih ininya. Ininya buat yang ngetes itu tuh Pak, panjang kan, kayak ujungnya tuh kayak ada kapasnya gitu. Blek aja udah. Sampai ke sini berasa stop. Untungnya cuma bentar dong, klek udah. Jadi cuma diambil air liur lendir saya di sini sama yang di tenggorokan. Nasofaring dan orofaring kalau saya bilang di PCR itu di konten sebelumnya tuh. Saya akhirnya ngerasain di PCR gimana, di swab tuh gimana rasanya akhirnya. Dah tuh tanggal 22 saya masih nginep di situ. Nah, di tanggal 22 itu saya udah mulai pokoknya horor banget deh kalau di IGD itu. Setiap hari ngeliat orang meninggal di situ. Ngeri loh. Ya, alhamdulillah sih bukan masalah meninggal, bukan yang kecelakaan. Saya alhamdulillah waktu di IGD sama sekali nggak ada yang kecelakaan tuh, alhamdulillah. Jadi nggak lihat darah gimana, nggak lihat. Yang meninggal itu rata-rata orang yang udah tua, udah pokoknya udah akut banget deh, parah banget, udah parah banget. Rata-rata yang kena gula, maaf nih, yang kena gula, yang stroke gitu yang kayaknya dia terlambat gitu kan, keluarga mereka terlambat ke ngasih pertolongannya gitu. Harusnya kemarin dia sudah ada check up, udah ada kontrol ke dokter segala macam. Itu kalau udah akut banget baru dibawa ke dokter. Nah, ini pelajaran buat kita semua. Jadi kalau ada anggota keluarga kita yang sakit lah, ya buru-buru deh itu kan dicek upin ke dokter. Walaupun keluarga yang sakit itu ada penolakan, cuman tugas kita yang sehat adalah memberi kasih tahu orang tersebut, keluarga tersebut, bahwasanya emang sehat itu perlu gitu loh. Dan sehat kalau sakit ya harus diobatin gitu loh.
pemahaman seperti itu harus disampaikan ke keluarga yang sakit. Jadi kalau saya lihat, aduh, ini udah parah-parah baru dibawa ke sini gitu kan. Ya, saya bilang telat lah gitu kan. Ya, jadi ada pelajaran. Saya lihat situ orang meninggal, jadi saya lihat, saya bisa ngelihat orang meninggal itu sehari 2-3 kali di situ. Horor, asik, ngeri di IGD itu. Bener. Ngeri itu. Kalau di perawatan nggak kan ngeliat. Kalau di IGD, uh, sadis tuh di situ deh. Kalau dua-dua, aduh, itu hari kedua ya, udah banyak ngeliat. Di tanggal 21 nggak ngeliat apa-apa, nggak ngeliat orang meninggal. Di tanggal 22 tuh mulai tuh. Wah, siang, sore, satu, kacau, ngeri. Udahlah, yang penting saya bilang saya mau sembuh aja lah di sini lah. Saya nggak mikir macam-macam. Emang bikin down karena lihat, orang meninggal. Jangan saja meninggal juga. Tapi enggak lah. Mudah-mudahan sih enggak. Alhamdulillah saya masih sehat sampai sekarang. Alhamdulillah. Di tanggal 23 Oktober, artinya di hari yang ketiga saya dirawat di rumah sakit, saya dipindah. Jadi yang tadinya saya dari pintu sebelah kiri, saya dipindah tuh di pintu sebelah kanan. Yang tiga bed itu ditaruh di paling pojok karena mungkin pertimbangannya, biasanya mungkin yang sebelah sini itu buat orang-orang yang itu gitu loh. Nah, saya kata sultan sih, udah bapak pindah di sana aja, biar apa, nggak terlalu deket-deket sama orang yang baru masuk, kata dia. Alasan seperti itu. Ya, udahlah, saya nih ikut-ikut aja lah, udahlah. Ya, di sana infusnya, aduh, di bawa-bawa, masih kelingan juga. Sehingga, aduh, hari itu mah parah-parahnya itu. Di tanggal 23 hari ketiga, di swab yang kedua. Jadi tanggal 22 Oktober sama 23 Oktober 2 kali swab saya di rumah sakit. Untungnya saya udah pindah sebelah sana. Itu tetap saya masih ngeliat orang-orang yang begitu. Ngeri gue deh. Di tanggal 23 malah parah lagi. Kan 4 di sana, tiga bed ya di sebelah kiri ya. Saya paling pojok nih, ini kosong, yang sebelah sini yang tengah cuma satu, ini beda jadi 1 meter 2 meter, beda 2 meter. Itu ngelihat orang meninggal di situ. Ya Allah Gusti, shock saya lihat orang kayak gitu. Jadi kayak, kalau saya lihat ya, kalau saya pribadi, kenapa saya dipindah ke yang sebelah sini, kayaknya sih daerah-daerah yang sebelah kiri itu di situ buat eksekusi malaikat maut. Jadi mau rata-rata habis di situ sebelah kiri itu, ya itu orang datang meninggal, sampai ada tuh, jadi pas saya pindah ada yang masuk tuh, ibu-ibu masih muda, 17 tahun katanya umur 17 tahun, lagi hamil, koma di situ dia, koma ditaruhnya yang di bekas orang kesehatannya tadi. Jadi sebelah saya, bekas sebelah saya itu koma dia, tapi kadang-kadang dia kayak kejang-kejang gitu kan, diam lagi, kejang-kejang lagi. Itulah sampai tanggal, saya lihat dia di situ 2 hari deh. Kalau saya itu kan saya 23 di sana udah di pojok. Masalah sekitar tanggal 24 kalau tanggal 25 meninggal. Lagi hamil, masih muda meninggal. Dan itu, saya benar-benar rasain, karena ya Allah, istri saya juga lagi hamil gitu kan. Saya ngerasain apa yang dirasain suaminya.
suami setia banget itu jagain dia di situ, baca doa, tadarus terus di samping dia, berharap emang ya istrinya bisa sadar gitu dari komanya. Tapi Tuhan berkata lain. Ya mudah-mudahan husnul khotimah buat almarhumah, amin. Ya udah, itu jangan terlalu berlarut-larut lah, saya cuma ngasih tahu aja itu bahwasanya di IGD itu serem, banyak orang meninggal di situ. Ya, di tanggal 23 berarti saya pindah ke sana, swab kedua tanggal 24 masih di IGD di tempat yang sama. Itu saya masih kelingan, masih batuk, ke kamar mandi aja masih goyang sampai suatu saat saya pernah sampai muntah di kamar mandi, keluar semua isi perut. Waduh, parah itu. Jadi parahnya saya itu lagi di IGD malah, parah itu. Kayak puncaknya lah, itu puncaknya saya sakit tuh di IGD.